Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahwa dengan NIM 23109112200028. Saya izin membuat video untuk responsi skill lab tentang interpretasi EKG. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Zahwa yang bertugas pada pagi hari ini. Dan Bapak siapa? Muhammad Farel Farisi, Baik, Bapak Fahri untuk usianya berapa? 30 tahun. Pekerjaan dan alamatnya? Pekerjaan guru, alamat HKSN. Baik, kalau boleh tahu Bapak datang sini karena ada keluhan apa Bapak? Sakit dada Sakit dada. Kalau boleh tahu sakit dadanya sejak kapan? 1 jam yang lalu. 1 jam yang lalu ya. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan yang namanya EKG. Jadi EKG itu akan menilai kelistrikan jantung Bapak. Mungkin Bapak nanti merasa kurang nyaman, tapi saya akan mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, kita akan melakukan pemasangan EKG apa ya? Baik Bapak, untuk pemeriksaan EKG-nya telah selesai. Izinkan saya untuk membacakan hasilnya terlebih dahulu ya Pak ya, izin ya Pak ya. Baik Bapak, saya izinkan membacakan hasil dari interpretasi EKG Bapak. Jadi ini ada hasil EKG yang pertama, yaitu waktu Bapak pengambilannya waktu Bapak kontrol rutin ya Pak ya. Jadi untuk identitasnya sendiri dengan Bapak Fahri, umurnya 30 tahun dengan tanggal pengambilannya sekitar 1 tahun yang lalu ya Pak ya. Lalu untuk frekuensi jantungnya normal, kita lihat di sadapan 2 itu sekitar 72 kali dalam per menit dengan dihitung dengan rumus 1500 dibagi dengan kotak kecil jarak antara R ke R lainnya. Lalu untuk iramanya di sadapan 2 itu iramanya sinus, terdapat gelombang P di setiap kompleks QRS. Lalu gelombang P-nya sendiri tegak di sadapan kedua. Kompleks QRS-nya kurang dari 3 kotak kecil dan jarak R ke R-nya konstan. Lalu untuk aksisnya sendiri kita lihat di sadapan 1 positif dan sadapan AVF-nya positif menandakan aksisnya normal. Lalu untuk gelombang P kita lihat untuk gelombang P-nya itu normal, yaitu di bawah 2,5 dari kotak kecil dan durasinya itu kurang dari 2,75 kotak kecil. Tidak ada menandakan peninggian atau lancip, dan juga penambahan durasi dari gelombang P-nya itu sendiri menandakan tidak ada hipertrofi atrium kanan maupun kiri. Lalu untuk interval PR-nya normal, karena masih dalam jarak dalam rentang 3 kotak kecil sampai 5 kotak kecil. Kalau kurang itu menandakan terdapat sindrom WPW dan LGL. Sedangkan kalau lebih dari 5 kotak kecil atau 1 kotak besar terdapat blok AV. Lalu untuk kompleks QRS-nya normal, tidak ada tanda Q patologis, lalu tidak ada tanda hipertrofi ventrikel kanan maupun kiri, dan tidak ada terjadi RBBB atau LBBB. Selanjutnya untuk gelombang segmen ST itu normal, tidak terdapat depresi maupun elevasi di setiap leadnya. Lalu untuk gelombang T normal, positif di semua lead kecuali di AVR. Lalu untuk gelombang U-nya tidak ada. Lalu selanjutnya untuk interval QT-nya sekitar 0,5 detik. Dan untuk hasil EKG-nya sendiri itu normal, tidak ada kelainan ya Pak ya. Baik Bapak, saya izin melanjutkan untuk membacakan hasil EKG yang kita ambil tadi ya Pak ya, yaitu atas nama Bapak Fahri, umurnya 30 tahun, tanggal pengambilannya 9 April 2024.
2025 maaf ya Pak ya. Lalu untuk frekuensi jantungnya sendiri itu sekitar 60 kali dalam per menit dengan rumus 1500 dibagi dengan kotak kecil jarak antara R ke R nya. Lalu untuk iramanya itu sinus dan reguler karena setiap gelombang P-nya itu diikuti oleh kompleks QRS dan gelombang P-nya tegak di sadapan kedua. Lalu untuk kompleks QRS-nya itu sempit dan jarak R ke R-nya itu konstan. Dan untuk aksisnya sendiri ini deviasi ke kiri dikarenakan lead satunya itu positif sedangkan AVF-nya negatif. Kenapa positif? Karena gelombang R-nya lebih tinggi dibandingkan S, sedangkan untuk AVF negatif karena gelombang S-nya lebih besar dibandingkan R. Lalu selanjutnya untuk gelombang P-nya ini masih dalam batas normal karena masih kurang tingginya kurang dari 2,5 kotak kecil, sedangkan durasinya kurang dari 2,75 kotak kecil. Tidak ada tanda-tanda peninggian dan lancip dan penambahan durasi menandakan tidak ada terjadi pembesaran atrium kanan maupun kiri. Lalu untuk interval PR-nya sendiri ini masih dalam batas normal, yaitu masih dalam rentang 3 kotak kecil sampai 5 kotak kecil. Kalau kurang 3 kotak kecil itu terdapat sindrom WPW atau LGL. Lalu misalkan lebih dari 1 kotak besar atau 5 kotak kecil itu menandakan ada AV block. Lalu selanjutnya untuk kompleks QRS-nya ini sendiri melebar yaitu lebih dari 3 kotak ya Pak ya. Lalu terdapat perubahan resiprokal di bagian V5 dan V6 nih, menandakan terdapat RBBB. Lalu untuk gelombang Q-nya tidak ada tanda-tanda yang signifikan menandakan normal. Lalu untuk segmen ST-nya mengalami depresi pada bagian V1 sampai V3 dan itu menandakan di wilayah bagian anterior ya. Lalu untuk gelombang T-nya itu mengalami inversi sesuai RBB-nya tadi itu di V5 dan V6. Lalu untuk gelombang U-nya sendiri tidak ada. Untuk interval QT-nya itu sekitar 0,4 detik ya Pak ya. Baik untuk hasil EKG-nya sendiri ini Bapak agak tidak normal ya Pak ya karena mengalami RBB tadi. Baik Bapak, untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai ya Pak ya. Dari saya sendiri untuk Bapak, mungkin Bapak mulai hidup sehat ya Pak ya, rajin olahraga, lalu Bapak istirahat yang cukup, dan misalnya Bapak merokok atau minum-minum alkohol bisa dikurangi atau kalau bisa dihentikan ya Pak ya. Lalu makan makanan sehat dan minum minuman yang sehat dari Bapak sendiri. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Baik ya Pak ya, tidak ada. Mungkin itu saja dari saya ya Pak ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.